warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kula badhe nyuwun pangapunten nggih kalau iki dinten menapa yang jadwal berikutnya hari Kamis napa niku wonten halangan kirang sehat. Kemudian mau dalu Senin malam Selasa seharusnya pun ajeng lapang mriki Magres Jawa tadi rumahnya ajeng pamit Pak Sam nggih. Dalu niku Pak Sam dandange napa acara teng kantor nggih. Mudah-mudahan alhamdulillah niki dalu ini saged sowan saged matur insyaallah. Mudah-mudahan nanti hari Kamis hari Minangkabau mengatakan Ibu, Bapak sekalian, saudara sekalian yang saya cintai dan Allah, beberapa waktu yang lalu saya dimintai tolong untuk mendoakan seorang simbah-simbah sampun sepuh sangat di Bonawi yuswanipun di atas 80 karena menantunya yang minta tolong ke saya ini umurnya pun sudah di atas 60. Ini bapak mertuanya, jadi sudah sangat sepuh. Lokasinya saya lupa nama kampungnya, jadi pertigaan Pulau Watu itu ke barat kurang lebih 1 kilo utara jalan. Itu nama kampungnya itu lebih aneh kalau nonton beneran. Kalau asing nggak sih kesulitan. Nah, kalau lajeng kalau sowan mereka ya, menurut menantunya ini, simbahnya ini kondisi sudah kritis ya, sakit keras. Ini wong Jawa yang ini lorompo, dimainkan sepuh, lelaran di rumah sakit juga tidak ada perkembangan, sudah sangat parah begitu. Dan menurut sang menantu ini katanya sudah kalau orang kita ini diyasin gitu, sudah diyasin warga itu sampai beberapa kali, undang warga, keluarga, kemudian dibacakan doa. Belum ada perkembangan, itu sudah ada 2 kali, 3 kali seperti itu. Dan memang betul waktu saya sowan ke sana nih, bulan tahunnya saya lupa, tapi harinya saya ingat hari Selasa seperti ini, hari Selasa malam pukul seperti ini saya ingat. Habis sholat isya saya sowan ke sana, persis waktu saya sampai sana memang juga pas kebetulan warga juga sedang ngumpul, sedang baca surat Yasin atau tahlilan seperti itu untuk mendoakan beliau. Saya tunggu sampai selesai, kemudian saya lihat kondisi beliau memang sudah sangat sepuh gitu, di atas 80 tahun, di rumah tapi pakai infus gitu, pakai infus. Beliau sudah sare ini tidak bisa bangun, tidak bisa sama sekali, diajak komunikasi masih bisa tapi sudah cukup berat gitu. Itu kemudian momen yang pas banget ya, karena ada yasinan sehingga keluarga ini pas kumpul. Jadi saya minta izin sama keluarga mohon untuk berkumpul ya, karena supaya nanti kalau saya matur sesuatu bisa langsung dengar semua, tidak perlu ulang-ulang ya. Jadi kumpul semuanya keluarga. Setelah warga pulang, kemudian saya tanyakan seperti yang diceritakan sang menantu tadi, bahwa sudah sekian kali diyasinkan tetapi belum ada perubahan ya. Kemudian saya minta izin, saya minta lamit-lamit sama keluarga, karena hal yang saya tanyakan ke keluarga ini mungkin sifatnya agak sensitif, tetapi ini sangat-sangat penting sekali untuk kita tanyakan. Karena sudah didoakan warga sampai sekian kali kok belum ada perubahan, ini kenapa? Lamit, kalau orang Jawa itu kadang nek arep mari ben mari, nek mboten nonton kan gampang. Istilahnya begitu, karena memang secara umum juga sudah sangat sepuh. Yang saya tanyakan biasa di standar, kalau saya minta tolong seperti ini, yang saya tanyakan adalah apakah keluarga mengetahui orang yang sedang sakit ini barangkali punya benda-benda pusaka, apakah punya jimat-jimat. Ini sangat penting, pokok sekali. Nanti kita akan terangkan di akhir ceritanya. Dan betul sekali keluarga mempersaksikan, oh banyak akhirnya dikumpulkan. Ada tongkat, ada batu ake, ada semacam kain gembolan-gembolan yang kadang ditempel di atas
bundelan-bundelan betul. Ada kalau tidak salah ada bentuk seperti pocong kecil seperti ini yang agak lucu, tapi ini pertama kali saya ketemu jenis jimat seperti ini gitu. Ini boneka buaya dalam bentuk besar panjang, mungkin dulunya buat guling mungkin ya. Boneka buaya seperti itu dikasih mori, saya tidak tahu itu untuk manfaat apa begitu, tapi itu dikeramatkan gitu. Itu dijimatkan begitu. Akhirnya saya sampaikan kepada keluarga, panjang lebar ya saya sampaikan singkatnya saja ya. Artinya secara detail, secara tentang bagaimana hukumnya jimat dan lain sebagainya saya terangkan panjang lebar sampai kira-kira keluarga itu memahami. Setelah memahami, kemudian dengan alasan tertentu saya minta izin untuk legowo untuk jimat-jimat dan pusaka ini kita musnahkan. Yang bisa dibakar kita bakar, yang tidak bisa dibakar mungkin bisa dipatahkan atau diremuk, karena ada jimat-jimat yang seperti akik kan tidak bisa dibakar, seperti keris tidak bisa dibakar, tapi minimal kita rusak. Kenapa bahwa itu? Karena jimat-jimat ini oleh pembuatnya, oleh dukun yang buatnya, dukun ini sudah bikin perjanjian dengan jin. Jin itu ditempatkan, diikat di jimat-jimat ini. Jimat ini namanya buhul. Buhul dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia nama ikatan. Jadi jin itu diikat. Misal batu akik ya, diisi. Jin itu diambil, diikat di batu akik dengan fungsi masing-masing. Nah, jin itu punya spesialisasi masing-masing. Ada yang ahli ini untuk rezeki, ada yang ahli untuk pengasihan, ini untuk kekebalan, itu untuk kewibawaan, macam-macam gitu. Nah, jin itu diikat di situ. Maka untuk kita bisa mengobati orang yang menggunakan jimat dan pusaka dan jimat ini kita musnahkan dulu. Gampangannya ngeten, jin itu, rumah jin itu kita hancurkan dulu. Nah, jin itu kemudian lambrang dia tidak punya rumah. Maka ketika dia mengganggu, nanti kita doakan dengan ruqyah, itu dia lebih mudah untuk pergi. Ada beberapa macam jin itu bisa pergi saja, bisa terbakar mati, bisa terbakar pergi tapi belum mati, bisa macam-macam. Jadi kita tidak bisa melihat. Intinya bagi kita yang penting dia pergi dan balik lagi, intinya itu saja. Okay. Kemudian prosesi untuk membakar dan menghancurkan jimat kita lakukan. Kita juga karena jimat ini ada kemungkinan ada jinnya, maka kita ruqyah juga jimat-jimat ini. Jadi nggak sembarangan. Ada beberapa orang yang kurang ilmu. Maka waton kendel jimat dibuat segala macam. Ini nggak boleh. Kita harus awal Allah. Kita berdoa minta sama Allah, minta perlindungan. Jimat-jimat ini kita bacakan ayat kursi, qul huwallahu ahad, dan ada beberapa ayat lain juga sampai kita yakin pengaruhnya hilang. Baru secara fisiknya kita bakar, kita potong, kita rusak seperti itu. Setelah selesai, baru kemudian si mbahnya ini, Mbah Kartunya ini yang alhamdulillah kalau tidak salah ingat waktu itu beliau masih bisa diajak komunikasi walaupun berat ya. Pertama yang saya lakukan adalah kita ajak si mbah ini untuk bertobat dulu. Dulu waktu saya belum tahu ilmunya Bapak Ibu, saya pikir gini, orang pakai jimat, pakai ilmu, kok susah matinya. Pikiran saya, mosok malaikat maut kalah kan jimat. Ini pikiran saya dulu ya, pikiran orang bodoh, belum tahu ilmunya. Ternyata setelah kita pelajari, logikanya seperti ini ya Bapak Ibu. Karena jimat-jimat dan pusaka ini termasuk kesyirikan, dan kesyirikan itu dosa paling besar. Nah, karena orang itu punya dosa paling besar, maka Allah hukum salah satunya dengan bahasa kasarnya lear mati angel. Sebelum mati pun disiksa dulu. Ini jawabannya ini ternyata. Maka kita hancurkan jimatnya, orangnya kita ajak tobat dulu. Kita ajak tobat, memperbanyak istighfar. Setelah itu kita ajak untuk memperbarui syahadat. Bukan berarti saya mengkafirkan simbahnya, tidak. Tetapi kita ini sadar nggak sadar banyak amalan atau keyakinan atau ucapan yang mungkin ucapan-ucapan yang kufur ya, bisa membatalkan keislaman kita tanpa kita sadar. Kita setiap atahiyat awal, atahiyat akhir dalam sholat kan ada syahadat ya. Adzan ada syahadat, kita mendengar adzan, kita menirukan adzan ada syahadat. Artinya syahadat itu memang bisa jimat ini jarang yang punya keyakinan sampai setingkat ini tuh
sebatas pengetahuan saya belum ada, sangat jarang. Umumnya meyakini bahwa itu hanya sebab. Ini maksudnya syirik kecil. Nanti akan berbeda lagi kalau jimat ini kemudian diberi persembahan. Ya, diberi persembahan nopo biasanya membuang sesaji segala macam apapun bentuknya, besar atau kecil itu hukumnya sama aja. Atau juga insya Allah mungkin pertemuan ke depan kita akan sampaikan memberikan sesaji-sesaji persembahan kepada yang dianggap menguasai pantai selatan, menguasai Gunung Merapi yang lagi hangat sekarang, kemudian banjir, kemudian Demak dikasih banjir malah nyembelih apa? Kambing, kendit. Nah, ini insya Allah kan materi besok bahasa Kamis insya Allah. Ini kita single dulu untuk malam Jumat insya Allah kita sampaikan. Karena ini sudah masuk sini besar, tidak main-main loh. Pembenarannya nopo? Nguri-uri budaya, kearifan budaya lokal. Ini kesyirikan budaya lokal. Kesyirikan budaya lokal dikatakan kearifan budaya lokal. Ini kita sebagai kaum muslimin harus tahu betul. Kalau mereka punya semboyan wong Jawa, Jawilang Jawa nih, kita punya semboyan wong Islam, Jawilang Islami. Hanya karena Jawa. Bukan berarti kita tidak boleh Jawa bahwa itu nih ampun salah paham gitu. Kita boleh kejauhan dalam hal-hal yang selaras dengan Quran hadis. Nopo kata boleh tidak pakai batik? Boleh. Ini kan batik budaya Jawa. Parang buatan damel kupat ya orang ini budaya Jawa. Boleh. Ngelek dengan damel kupat dengan jalur gitu. Kita juga punya nopo budaya luhur, budaya gotong royong. Ini kan bagus itu. Budaya nopo rondo, jaga keamanan. Ini kan budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan akidah kita. Nah, kita lestarikan boleh. Tetapi kita harus pilah-pilah. Sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran tetap kita tinggalkan dan kita memilih agama kita. Mengatakan gitu. Bapak sekalian, menawi mengatakan gitu yang bisa saya sampaikan kesempatan malam hari ini. Barangkali ada